Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Melanjutkan cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tentang nenek moyangnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay, yaitu Abdul Manaf bin Qusay. Ini yang menjadi nenek ke-9 dari Imam Syafi'i itu adalah Abdul Manaf bin Qusay, nenek dari Nabi Muhammad SAW yang keempat. Jadi nasabnya itu, nenek moyangnya Imam Syafi'i itu nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena satu nenek, ya satu kakek lah, laki-laki, yaitu Simbah Abdul Manaf bin Qusay. Karena Nabi Muhammad itu nasabnya kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, yaitu Abdi Manaf bin Qusay. Terus bin Tilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Kilab bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan sampai Kanjeng Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi jelas Imam Syafi'i itu satu nenek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dari ibu Imam Syafi'i, yaitu Siti Fatimah bin Abdillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya Imam Syafi'i cucu dari cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya cucu, yaitu namanya Hasan bin Husain. Hasan bin Husain punya putra namanya Abdullah. Abdullah punya putri namanya Fatimah. Itu Fatimah itu cucu dari cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dari sepanjang sejarah, Sa'ib bin Abi Yazid, nenek Imam Syafi'i yang kelima, itu adalah termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi baik dipandang dari segi keturunan darah maupun dipandang dari keturunan ilmu, Imam Syafi'i yang kita terangkan ini adalah termasuk karib kerabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau gelar Asy-Syafi'i itu diambil dari kakek yang keempat. Karena Imam Syafi'i adalah kan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', yaitu kakek yang keempat itu yang menjadi gelar Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i umur 2 tahun, Imam Syafi'i itu kan aslinya, dulu sudah saya terangkan, aslinya orang Mekah.
ayahnya pergi ke Gaza, Palestina. Nah ini setelah umur 2 tahun Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah Al-Mukarramah, karena pada waktu itu Imam Syafi'i sudah yatim, makanya yang membawa ibunya. Imam Syafi'i dari kecil itu sudah tidak punya ayah, dibawa ibunya ke Mekah Al-Mukarramah umur 2 tahun, yaitu kembali ke kampung halamannya, dan tinggal di Mekah selama 20 tahun. Jadi sampai umur 20 tahun, yakni tahun 170 Hijriah. Namun umur 20 tahun itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sampai umur 13 tahun, ada yang mengatakan sampai umur 22 tahun, ada yang mengatakan sampai umur 14 tahun. Tapi perbedaan-perbedaan ini tidaklah prinsipil. Jadi kita ambil salah satu saja, umur 20 tahun lah gitu. Tidak prinsipil enggak. Imam Syafi'i pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang penting pokoknya Imam Syafi'i di masa waktu kecil, itu beliau tinggal di Mekah. Setelah beliau menginjak umur dewasa, remaja, beliau pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Selama beliau di Mekah, Imam Syafi'i berkecimpung menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan agama Islam. Karena pada waktu itu memang banyak sekali remaja-remaja yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Itu masa kejayaan, masa di mana ilmu agama Islam itu dicari-cari. Imam Syafi'i pun juga mencari ilmu agama pada waktu itu, terutama agama Islam. Karena pada zaman abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, itu umat Islam boleh dikatakan masa keemasan yang sedang memuncak, membumbung tinggi agama Islam. Agama Islam pada waktu itu sudah tersebar luas, yang ke barat sampai ke Maroko, Spanyol, sampai ke timur, dan yang ke timur itu sudah sampai ke Iran, Afghanistan, India Selatan, Indonesia, ke Tiongkok, ke Afrika, sudah hampir seluruh daerah itu sudah ada. Jadi pada abad-abad itu yang berkuasa adalah khalifah Ar-Rasyid, khalifah Bani Umayyah, khalifah Bani Abbas, yang terkenal bukan saja dalam keberaniannya, tapi juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam masa khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu 170 sampai 193 Hijriah, dan Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah. Ini terkenal sebagai masa yang memuncak tinggi kedudukan ilmu pengetahuan, sehingga dicari. Jadi orang nom, orang tua wis do loro kabeh agama itu akeh tembruduk lho sampeyan. Tembruduk ilmu pengetahuan. Jadi agama Islam itu sangat dipatuhi pada waktu itu. Dipatuhi.
baik dari hadis Nabi ataupun Al-Quran. Jadi banyak sekali terdapat petunjuk-petunjuk yang menganjurkan, mengarahkan rakyat supaya belajar segala macam ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan agama. Sesuai dengan ini, maka Imam Syafi'i pada masa mudanya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, mudanya Imam Syafi'i itu gimana? Loro ilmu. Loro ilmu itu masa mudanya dintek-entek mumpung isih nom. Wis tuwa. Kadang akhirnya dibalik, mumpung isih nom. Seneng-seneng kalau ilmu wis tuwa bae. Loro ilmu wis tuwa, loro ilmu ngaji ya tuwa. Pemene ngajine kuping-kupingan. Ngajine karo ngantuk ora apa. Oh, ngajine karo ngantuk. Ya ora entuk apa-apa. Entuk ya ganjaran. Maksudnya ora mlebu ya. Karo turu. Jadi masa mudanya Imam Syafi'i itu pokoknya dintek-entek ngeluru ilmu aku. Orang ngurusi bisnis, orang ngurusi. Nah, yang penting luru ilmu. Jadi pada waktu itu markas ilmu pengetahuan ke yo ning Mekah, Madinah, ning Kufah, Irak. Ya, di Syam, Damsyik, dan di Mesir. Karena orang Indonesia dulu, ya mungkin sampai sekarang ini mondoke ning Mesir ya, mondoke ning Mekah, itu kan banyak. Oleh karena itu, seluruh pemuda mengidam-idamkan bisa tinggal di satu kota tersebut. Jadi dia kepengen wong-wong menimba ilmu ke kota itu untuk belajar, mencari ilmu yang hubungannya dengan ilmu agama, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Imam Syafi'i belajar membaca Al-Quran itu kepada Syekh Ismail bin Kustantin. Dia belajar membaca Quran. Imam Syafi'i belajar Quran juga. Dia membaca. Dalam usia 9 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran di luar kepala. 9 tahun. Ya memper 9 tahun ke hafal jipal. Imam Syafi'i dulu pada mulanya kuwi tertarik dudu karo ilmu fikih bukan, ilmu hadis bukan, ilmu tafsir ya bukan. Tapi beliau itu masa mudanya tertarik dengan ilmu prosa dan puisi, syair-syair, sajak-sajak bahasa Arab yang klasik. Sehingga beliau sewaktu-waktu datang ke kabilah-kabilah Badui yang ada di padang pasir ditemoni, kabilah Hudzail dan kabilah-kabilah lain. Kadang-kadang beliau tinggal lama di kabilah itu untuk mempelajari sastra Arab, sehingga akhirnya Imam Syafi'i mahir dalam kesusastraan Arab kuno, mahir, dan beliau menghafal di luar kepala syair dari Imri'il Qais, syair Zuhair, syair Jarir, dan yang lain-lain. Syair-syairnya itu bisa hafal. Imam Syafi'i saking senenge, seneng karo bangane
ilmu syair, ilmu prosa, puisi, syair itu senang. Sehingga nek seneng ora tanggung-tanggung sampai hafal syairnya Imam Imrul Qais hafal, syairnya Buzair hafal, syairnya Jarir juga hafal, dan syair lain. Dan ini ternyata hikmahnya itu ada. Karena ini ada baiknya. Karena dapat dengan memahami prosa, puisi, syair dengan mendalam, ini bisa mengantarkan beliau untuk memaham Al-Quran. Itu yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, yang asli dan murni. Belum lagi sastra yang terdapat dalam Al-Quran itu bisa diselesaikan karena dengan bisa dipahami, karena beliau sudah terbiasa dengan ilmu sastra, ilmu puisi, prosa, syair itu, sehingga beliau itu menguasai sastra yang betul-betul menguasai itu, betul-betul menguasai. Ada di dalam sejarah yang diceritakan oleh Mus'ab bin Abdillah Az-Zabiri ya. Sebagaimana juga terdapat di dalam kitab Al-Majmu' bahwa Imam Syafi'i pada waktu muda hanya tertarik pada puisi, syair-syair, sajak bahasa Arab yang klasik. Tetapi kemudian setelah itu beliau terjun di dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Sebabnya apa? Kok beliau itu tadinya seneng bongsone syair, terus kok akhirnya mempelajari fikih, akhirnya mempelajari hadis. Ini ada ceritanya. Kenapa kok akhirnya tertarik ke situ? Ini. Jadi pada suatu hari beliau itu mengendarai onta. Nah, di belakangnya itu ada orang lain, yaitu juru tulis. Ini cerita dari Mus'ab ya, Mus'ab bin Abdillah Az-Zabiri. Jadi Mus'ab bin Abdillah Az-Zahiri itu menceritakan, jadi suatu hari Imam Syafi'i itu sedang mengendarai onta, ya, onta. Terus di belakangnya itu ada juru tulis bapak saya. Juru tulis bapak saya itu, yaitu berarti juru tulisnya Abdillah bin Zabiri, karena ini adalah ceritanya Mus'ab bin Abdillah Az-Zabiri. Jadi bapaknya Mus'ab bin Abdillah, bapaknya Mus'ab itu adalah Abdillah Az-Zabiri, itu punya juru tulis. Nah, Imam Syafi'i bonsengkel, sedang mengendarai onta, di belakangnya itu ada juru tulis katibnya Abdillah Az-Zabiri. Itu kata Mus'ab bin Sayyab, kata Mus'ab bin Abdillah. Lah Muhammad bin Idris itu ketika berdendang, karena dia itu senang itu ya syair. Ketika berdendang, bernyanyi, mendengungkan sebuah syair, ini juru tulis bapak saya, katanya Mus'ab. Juru tulis bapak saya itu mengetok dengan tongkatnya dari belakang, menegur, pemuda seperti kamu
menghabiskan masa mudanya dengan berdendang dan bernyanyi. Alangkah baiknya kalau waktu kepemudaanmu ini dipakai untuk mempelajari hadis dan fikih. Itu jadi itu dikandani, dikandani. Kaya cara bahasa Jawane iki kowe nyanyi bae sik enom nyanyi bae. Lampuk waktune nggo belajar bae kuwi, belajar fikih, belajar hadis, cara ngono kuwi. Oh. Kandhani. Nah, dileke areng diingatkan oleh si katib. Nah, katib dari bapaknya Mus'ab bin Abdillah. Nah, akhirnya dari teguran inilah yang menyebabkan hatinya Imam Syafi'i bergerak untuk mempelajari hadis dan fikih. Gitu. Kemudian beliau datang belajar kepada Mufti Mekah, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan ulama hadis yang bernama Sofwan bin Uwanah yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Inilah di antara guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam ilmu hadis dan fikih. Jadi Imam Syafi'i belajar ilmu fikih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, belajar ilmu hadis kepada Imam Sofwan bin Uwainah. Ini. Namun ada cerita lain mengenai dirinya, kenapa dia itu pindah untuk mempelajari lebih mendalami ilmu hadis dan fikih. Jadi beliau menceritakan, jadi Imam Syafi'i bercerita, saya pada mulanya mempelajari ilmu nahwu, dengan kata lain ilmu gramatika, dan mempelajari ilmu adab, yaitu kesusastraan, ilmu sastra. Kemudian setelah saya datang kepada Imam Muslim bin Khalid, beliau bertanya, Muhammad, kamu dari mana? Imam Syafi'i menjawab, saya orang sini, orang Mekah. Dari kampung mana? Dari kampung Khaib. Dari kabilah apa? Dari kabilah Abdul Manaf. Bakhin, jadi Imam Muslim ini bakhin. Bakhin itu ya seneng, ya, ungkapan rasa senang. Selamat datang. Apa gimana itu? Itu bakhin. Tuhan telah memuliakan, ini kata Imam Muslim ya. Bakhin. Tuhan telah memuliakan kamu dunia akhirat. Alangkah sebaiknya kamu kecerdasannya itu ditumpahkan pada ilmu fikih. Inilah yang baik bagimu. Jadi artinya, jadi sesuai dengan anjurannya Imam Muslim. Kenapa Imam Syafi'i kok berpindah mempelajari ilmu fikih? Itu anjuran dari Imam Muslim bin Khalid itu. Jadi alangkah sebaiknya kecerdasan yang kamu miliki itu kamu gunakan untuk mempelajari fikih. Nah dari itulah, dari ucapan Imam Muslim bin Khalid itulah sebab yang menggerakkan hatinya Imam Syafi'i untuk mempelajari, untuk mendalami ilmu fikih. Nah itu secara cerita ringkas untuk hari ini. Ini nanti bisa diteruskan di lain hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.